Pemirsa, apa yang digali oleh tim Propam Polda Jawa Barat dengan memeriksa penyidik kasus Vina Eki? Kita akan bahas bersama dengan Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dan juga Guru Besar Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Ugroseno dan Adrianus. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, kita ke Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak, sebelum Anda menjabat sebagai Wakapolri ini sempat menjabat sebagai Kadif Propam. Dan apakah hasil pemeriksaan Propam ini akan mampu mengubah BAP atau bahkan menambah BAP baru, Pak? Jadi gini, tidak menambah atau merubah BAP baru gitu. Jadi ditemukan kira-kira ada pelanggaran etika profesi apa yang dilakukan oleh para penyidik waktu itu gitu loh. Jadi inilah nanti akan bisa membuka tabir sebagai contoh, misalnya apakah pengamanan kemudian pemeriksaan TKP itu sesuai prosedur, ya kan? Kalau tidak sesuai prosedur, dicek berarti ada bagian dari obstruction of justice, yaitu sengaja mengaburkan TKP itu tidak boleh gitu ya kan? Nah, kalau TKP nanti sudah ditemukan ada pelanggaran, nah ini berikan masukan kepada para penyidik yang memang rencana akan membuka kembali kasus ini secara terang benderang. Jadi semua nanti akan kembali ke TKP dulu, itu yang pertama gitu aja. Jadi kalau merubah atau menambah BAP itu tidak akan mungkin, karena perkara ini sudah sampai sidang sampai tingkat pengadilan dan sudah dinyatakan inkrah gitu. Oke, nah sekarang kalau misalkan sudah dinyatakan inkrah, sudah sampai ke pengadilan Pak Ugroseno, apa mungkin yang akan diterima oleh penyidik-penyidik sebelumnya kalau seandainya memang di sana terjadi ada yang miss, ada kesalahan dalam melakukan penyidikan dan juga menyelesaikan kasus ini 8 tahun yang lalu? Ya, jadi untuk pelanggaran berkaitan etika profesi itu akan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya melalui sidang kode etik. Tapi kalau temuan-temuan bukti baru itulah yang merupakan nanti akan menjadi fakta baru yang bisa diajukan melalui PK. Sehingga kasus ini akan dibuka kembali dengan bukti-bukti baru tadi. Inilah yang diperlukan untuk bisa melihat kasus itu yang sebenarnya. Tapi yang jelas dengan tim yang ada itu harus dibuka kasus ini sejelas-jelasnya sehingga publik dan hukum bisa benar-benar ditegakkan di Indonesia. Baik, Pak Ugur, berarti dengan misalnya ada bukti baru untuk PK, dengan kata lain para terpidana ada 5 ini, dengan kata lain ini bisa mengubah juga hasil putusan para terpidana sebelumnya, Pak Ugro? Ya di PK nanti bisa ditembus seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran nanti akan menjadi dan keadilan menjadi panglima di negeri ini seperti itu. Jadi kalau memang tidak salah ya nyatakan tidak salah. Seperti itu. Ya, sekarang saya ingin menuju ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, kalau kita ingat-ingat hari ini kalau nggak salah sudah 10 hari sejak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kasus Vina ini harus diusut tuntas sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Kemudian kita ketahui bahwa ini direspon pula dengan adanya Div Propam yang mendatangi Polres di Cirebon begitu. Anda melihat perkembangan kasus ini seperti apa? Apakah memang mungkin akan nanti terbuka dengan jelas karena Div Propam sudah turun di tangan di sana, dan apakah kira-kira proses ini akan bisa berlangsung cepat karena sudah 1 bulan kasus ini menjadi sebuah pembicaraan di luar masyarakat sana, Pak Adrianus? Sejak Peggy ditangkap dan ditahan, polisi kan punya kewenangan untuk menahan dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP, dan itu belum melampaui waktu yang ditetapkan itu. Karena kalau sudah maka penahanan Peggy menjadi tidak sah dan dia harus dibebaskan demi hukum. Nah, kita sekarang mau main hukum atau main politik sih? Atau main tekanan massa? Menurut saya, Pak Guru, saya bingung kenapa Propam harus masuk dalam situasi seperti ini. Salahnya di mana? Begitu. Kalau kita bicara mengenai salahnya pada saat pengusutan penyidikan pada kasus pada tahun 2016, ya itu asumsikan bahwa terjadi betul yang dikatakan oleh Pak Ugro, obstruction of justice. Tapi mana fakta yang mengatakan itu? Benar bahwa begitu banyak statementnya, tapi kan nggak ada yang akurat, ya. Contoh misalnya PH-nya saudara Tatal, katanya mau mengajukan PK, sampai hari ini nggak ada. Katanya ada orang yang memiliki kesaksian tentang Peggy bahwa terima gaji dan seterusnya. Lalu kemudian bisa dibantah oleh yang lain, jadi saling bantah. Nah, artinya adalah bahwa
bahwa ketika PH mau mengajukan pra peradilan sendiri pun sampai hari ini tidak. Jadi kita ini mau main hukum atau mengedepankan opini publik atau politik sebetulnya. Jadi mohon maaf nih teman-teman media nih. Saya rasa kalau dari segi hukumnya kita masih on the track ya, bahwa ketidakpuasan saya kira benar dan memang harus begitu. Tetapi kan begini, tentu dari pihak PH pasti akan mengedepankan fakta-fakta yang memberatkan. Nah itu semua yang kemudian meringankan, maaf, dan itu semua ditampung oleh kepolisian, diperiksa, dimasukkan dalam BAP, akan dibuat gelar perkara khusus gitu ya. Nah itu kan yang belum kejadian. Nah apakah mungkin kalau misalnya hal-hal yang meringankan Peggy itu kemudian nggak ditampung oleh polisi? Bisa, tapi kan ada jaksa yang akan mengecek hal itu dan juga nanti akan dicek lagi di pengadilan pada saat Peggy diajukan ke pengadilan. Mengapa hal-hal yang meringankan malah tidak masuk dalam BAP? Jadi dengan kata lain, kita fokus pada konteks hukum acara yang ada saja. Benar bahwa betapapun begitu, kita harus lihat misalnya bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi Tater, maka jalan satu-satunya adalah ada PK. PK yang selama ini diomong-omongkan tapi tidak muncul juga. Kedua, bagi Peggy, betul bahwa nanti ketika sudah ada kemarin katanya dibuka hotline baru begitu ya. Maka ada kemungkinan ketika ada fakta-fakta baru yang melemahkan dugaan polisi boleh bikin SP3. Betapapun nanti akan diserang ya oleh internal sendiri, demikian juga oleh jaksa, tapi boleh bikin SP3. Atau lanjut ke pengadilan dan kemudian pengadilan membebaskan. Itu bagus banget, Bu. Nah, dan yang juga kemudian repot secara hukum adalah bagaimana nasib dari 7 atau 6 warga binaan, pelaku yang sekarang menjalani pidana dan menjadi berstatus warga binaan. Ini gimana mengadakannya? Kita dalam hal ini secara hukum pidana dan hukum acara pidana tidak punya mekanisme untuk itu ketika yang bersangkutan sedang menjalani pidananya. Nah, dalam hal ini mungkin benar yang dikatakan oleh Pak Anton Carlyan, eksaminasi sebagai sesuatu yang bisa menghentikan semuanya ini dan membalikannya ke titik nol. Masalahnya adalah bahwa mana ada eksaminasi yang pernah seperti itu. Jadi dengan kata lain, kembalilah pada konteks bahwa kita sedang berada dalam konteks hukum dan bukan main politik atau bukan main tekanan massa. Demikian. Ya, baik. Ini cukup menarik. Berbicara Pak Adrianus mengatakan jangan main tekanan politik, jangan main tekanan hukum, jangan main tekanan massa. Memangnya kalau menurut Pak Adrianus ada mengarah ke sanakah sampai Pak Adrianus muncul statement itu? Sesaat lagi akan dijawab usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali. Kita lanjutkan dialog apel petang pemirsa bersama Adrianus Melala dan juga di studio sudah ada Pak Ugroseno. Kita tadi sudah mendengar bagaimana mengenai pernyataan dari Pak Adrianus menyatakan ini ada dugaan tekanan politik dan juga tekanan hukum. Pak Ugroseno, ini seperti apa dari pernyataan yang Pak Adrianus sampaikan tadi? Iya, kalau tekanan politik saya rasa ini kan pembunuhan. Pembunuhan juga tidak ada. Pembunuhan politik pasti juga tidak ada. Jadi kalau saya melihat ini murni pidana, pembunuhan atau mungkin penganiayaan dengan memberatkan dengan berbagai motif yang belum terungkap di sini. Itu aja. Oke. Nah, Pak Ugroseno, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi memang ada beberapa poin sepakat dengan Pak Ugroseno. Tapi kalau kita tangkap tampaknya kayaknya belum penting dulu lah di Propam turun untuk memanggil pihak-pihak polisi di Cirebon gitu. Kalau menurut Pak Ugroseno, apakah memang saat ini nggak penting atau saat ini yang pertama kali yang harus kita telusuri, kita lihat dulu polisinya 8 tahun yang lalu kerjanya seperti apa? Atau ya udah ini kasus yang udah ada, kita teruskan aja prosesnya? Iya, sebetulnya ini paralel begini ya. Kita sangat berterima kasih kepada presiden-presiden waktu itu, di mana Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu menyatakan profesi kepolisiannya adalah profesi yang mulia. Jadi untuk mengawasi profesi kepolisian ini adalah Propam, profesi dan pengamanan di sini. Jadi kita harus berterima kasih sekarang lahir Propam. Nah, dengan situasi yang seperti sekarang ini, Propam nanti akan melihat ada apa sih sebenarnya dalam penyidikan kasusnya yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan, ya katakanlah kelalaian atau mungkin ada kesengajaan, nah di sini profesi Propam turun akan meneliti di sini. Karena yang bisa melihat kembali apakah penyidikan itu benar atau tidak, ya tidak ada fungsi lain di dalam tubuh kepolisian yang bisa kontrol ini, satu-satunya Propam. Nah, kalau Propam menentukan, contoh misalnya kita dengar TKP ditemukan korban di mana, kan berbeda-beda nih. Nah, kalau itu bisa ditemukan TKP-nya tidak sesuai dengan TKP waktu di berkas pertama, ini fakta baru. Nah, fakta baru ini nanti akan menjadi dasar PK bahwa perkara itu udah salah menentukan tersangka, salah membuat berita acara dan sebagainya. Ini kan
bisa memberikan kesempatan kepada para terpidana tadi untuk mengajukan peninjauan kembali seperti itu. Baik, tapi Pak, apakah dengan turunnya di Propam ini apakah seperti sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ada yang salah dalam proses penyidikan, terutama pada 8 tahun lalu, Pak? Ya, kalau persoalan itu tidak mencuat ke permukaan, ya kan? Ya sama dengan beberapa kasus seperti rekan saya di Sulawesi Tengah itu, bukti yang digunakan waktu maju ke sidang bukti palsu. Tapi kan siapa yang akan memeriksa? Nah, kalau eksaminasi kan biasanya selama dalam proses persidangan itu masih berjalan, ya kan? Tapi kalau sudah selesai sini yang mau dieksaminasi apa kalau tidak ada bukti baru? Kan sama dengan yang lama saja diceritakan apa adanya seperti itu kan. Makanya penyidik itu pekerjaannya cukup berat. Kalau jaksa kan hanya menuntut dan hakim hanya memutuskan untuk mengadili sesuai dengan apa yang disampaikan di depan sidang pengadilan untuk menciptakan keyakinan hakim di situ. Jadi memang berat di penyidikan ini gitu. Penyidikan kalau tidak dikontrol dengan sebaik-baiknya, biasanya yang dibaca ya berita acara sama apa nanti keterangan-keterangan di pengadilan itu saja. Nah, Pak Ugroseno, dulu kan pernah di Propam ya Pak, kalau nggak salah di Propam dulu Pak Ugroseno. Kalau menurut Pak Ugroseno dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini 8 tahun yang lalu, kemudian di Propam akhirnya turun ke bawah begitu. Ini memang ada sesuatu yang salah di 8 tahun yang lalu? Ya, dugaan seperti itu pasti ada. Makanya kan Propam ada Paminal. Paminal nanti kan menyelidiki, misalnya contoh, di kejadian ini TKP katanya ada pemerkosaan. Ada nggak pemeriksaan cairan sperma misalnya gitu? Ditemukan nggak di situ? Kemudian diperiksa DNA nggak? Kenapa nggak diperiksa? Di sini kan Propam perlu memberikan masukan seperti itu. Makanya yang dinas di Propam biasanya sudah berpengalaman di reserse dan sebagainya di situ. Jadi jangan sampai nanti seperti contoh Peggy sekarang ya kan? Peggy ini kawan-kawannya sudah sidang, sudah selesai. Apakah dia akan di BAP baru lagi? Ya kan? Di BAP baru nanti menjadi tambahan berkas. Peggy kan sebagai seorang tersangka saat ini katakan gitu ya, belum masuk ke terdakwa terpidana. Nah, keterangan tersangka di alat bukti sesuai KUHP itu tidak diprioritaskan, yang ada keterangan terdakwa. Bagi saya kayak yakin bahwa Peggy ini pelaku, ya segera saya majukan dengan berkas yang 8 terpidana sebelumnya langsung sidang. Jadi tidak menimbulkan polemik-polemik lagi. Kalau masih diminta ditahan dulu dan sebagainya terlalu lama ya nanti orang bertambah curiga ada apa sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin kalau langsung disidang masyarakat di luar sana juga merasa wah ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru karena di luar sana masih banyak yang meragukan bahwa Peggy ini memang pelakunya di luar sana, Pak Ugro. Ya, jadi justru ada keraguan-keraguan atau pendapat masyarakat yang masih meragukan seperti itu, ya kepolisian ya kan ada Kapolri ini melihat bahwa perlu diteliti kembali sebelum Peggy disidangkan. Ya, 8 terpidana mungkin sudah proses selesai, mungkin dia nanti melalui PK. Nah, coba kasus ini dilihat secara serius. Ada apa sebenarnya terjadi berangkat dari TKP, ya kan? TKP kan sudah berulang-ulang beberapa pejabat reserse seperti dulu sampai sekarang udah bintang Pak Krisnamurti kan TBC apa turn back crime seperti itu. Ini kan bagus sebetulnya. Kembali ke TKP lagi seperti itu. Oke, baik. Baik, kita ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini tadi kita dengar penjelasan dari Pak Ugroseno mengenai dikerahkannya tim Propam selama proses penyelidikan kali ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya ini berada pada versi publik loh, ya. Jadi kalau saudara Tatal, Peggy dan juga 6 orang yang sedang menjalani pidana itu adalah bagian dari publik, saya justru simpati pada 6 orang pada mereka dan ingin juga mengharapkan agar keadilan bisa terjadi pada mereka. Masalahnya adalah bahwa apakah yang dilakukan oleh teman-teman Propam itu akan berkontribusi pada akan didapatnya keadilan bagi saudara Tatal, bagi saudara Peggy dan juga bagi 6 WBP atau tidak, kan gitu. Nah, Tatal hanya bisa mendapatkan keadilan melalui mekanisme PK. Nah, apakah kemudian lalu teman-teman Propam ketika sedang bekerja lalu kemudian ada novum misalnya ada novum lalu kemudian akan memberikannya kepada PH Tatal dan kemudian menjadikan satu isi bagi PK itu. Kalau memang betul begitu ya bagus banget tuh ya. Yang kedua adalah bagi Peggy ya. Peggy kan sekarang ini sedang crumbling ya, sedang gelagapan mencari hal-hal yang bisa membuat dia mengajukan prapit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Propam itu lalu kemudian menemukan sesuatu yang melemahkan teman-teman penyidik di Polda gitu ya, dan kemudian menjadi bahan bagi PH-nya Peggy untuk melakukan PSP3, bagus banget gitu. Tapi apakah mungkin
Propam melakukan itu? Kan rasanya nggak mungkin. Demikian juga bagi teman-teman yang sedang menjalani pidana gitu ya, dalam rangka eksaminasi dan agar kemudian lalu dia bisa mendapatkan haknya kembali walaupun hukum acaranya nggak jelas gitu ya. Nah, apakah kerjaan teman-teman Propam ini lalu kemudian bisa menjadi amunisi bagi PH, bagi 6 orang ini gitu ya? Kalau memang bisa, iya. Nah, kalau memang tidak bisa, jadi apa peran Propam selain bikin rame gitu ya? Dan akan mengganggu fokus dari teman-teman Krim yang sedang bekerja dewasa ini. Jadi di satu pihak itulah yang saya katakan ini teman-teman Propam ini lebih karena tekanan orang saja, jadi makanya kemudian dia bekerja. Padahal sebetulnya dia sebetulnya belum berada pada hukum acara yang ada. Mungkin ungkapan saya ini kontroversial, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya sekarang ini menurut saya sedang bekerja hukum acara yang sebetulnya ideal. Baik. Polisi tengah memperkuat bukti setelah mentersangkakan Peggy dan sedang menampung banyak sekali bukti-bukti lain kalau memang mungkin yang melalui hotline yang dibuka, termasuk bukti yang meringankan dari PH Peggy kalau ada gitu ya. Itu yang kemudian diramu dan kemudian nanti akan diajukan ke jaksa. Dan tadi saya katakan bahwa kalau misalnya semua itu lalu kemudian ternyata cukup kuat, maka daripada kemudian bolak-balik nggak diterima oleh jaksa, SP3 saja misalnya. Atau kalaupun nanti misalnya jaksa bisa terima, nanti biarlah kemudian bertarung di pengadilan gitu. Nah, demikian juga untuk Tatal gitu ya. Maka silakan kemudian PH Tatal itu mengajukan membuat satu novel, entah gimana caranya, agar kemudian PK diterima oleh Mahkamah Agung dan kemudian lalu bisa mendapatkan kompensasi. Kan begitu. Daripada kemudian kita membuat satu arena baru ya yang sebetulnya tidak berkontribusi secara hukum acara. Demikian. Oke, Pak Adrianus, saya teringat dengan statement Pak Adrianus sebelum kita commercial break tadi, Bapak menilai bahwa dengan turunnya di Propam ini hanya akan mengganggu hal yang sudah ada, yang sudah berjalan begitu. Menurut Bapak saat ini tadi Bapak mengatakan ada tekanan baik dari tekanan publik, kemudian ini mungkin ada tekanan hukum, ini mungkin ada tekanan politik. Dari mana analisisnya Pak Adrianus menyampaikan soal tekanan-tekanan tadi, Pak Adrianus? Jadi saya lihat dari berbagai statement publik ya, bahwa sudah terjadi obstruction of justice, sudah terjadi salah tangkap, sudah terjadi abuse of power gitu ya. Lah buktinya mana? Benar bahwa memang saya pun sebagai pengamat kadang-kadang ini kok bisa begini gitu ya. Dan memang pada satu dua hal itu melihat kesalahan dari kepolisian yang blatant ya, yang nggak bisa ditutupi. Tapi untuk sampai mengatakan bahwa terjadi abuse of power, miscarriage of justice, rasanya kalau terlalu jauh. Tapi biarlah itu sebagai satu diskurs media. Nah, dalam hal ini maka dunia hukum punya jalannya sendiri. Nah, jalannya sendiri apa? Tadi, misalnya kalau kita mengharapkan keadilan bagi Tatal, ajukanlah PK. Nggak mungkin Tatal bisa mendapatkan keadilan kalau tanpa PK diajukan. Masalahnya PK sampai hari ini nggak muncul-muncul. Jadi kita mau mainkan keadilan versi media, versi populer atau versi hukum. Nah, lalu kemudian Pak Presiden ngomong. Nah, jangan sampai lalu karena hanya Pak Presiden ngomong, lalu kemudian teman-teman Polri kebakaran jenggot, maka kemudian Propam turun ya, moga-moga tidak ya. Nah, mesti ada satu alasan yang sahih ya dalam rangka mengapa teman-teman Propam turun. Sekali lagi, tentu saja boleh ya kapan saja Propam turun, tapi juga jangan lupa bahwa sekarang ini fokus Polri adalah lebih kepada untuk bagaimana membawa Peggy ke JPU untuk kemudian mendapatkan sanksi begitu ya. Nah, dan biarlah kemudian lalu kalau memang itu kemudian tidak diterima oleh jaksa dan juga oleh hakim, maka sudah melalui proses hukum acara, bukan melalui peradilan media begitu ya. Demikian. Baik, terakhir kita ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ini kan sejak 10 hari nih Presiden Jokowi sudah memberikan sarannya agar menyelesaikan kasus secara terbuka. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pertama saya mungkin menyarankan saja kalau bisa pos komando untuk tim yang akan melihat fakta yang sebenarnya nanti, atau katakan TGPF walaupun masih internal Polri, itu didekatkan ke Cirebon. Jadi tidak perlu memanggil orang dari Cirebon ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, dari sini nanti semua tim akan bisa berperan aktif tiap hari 1 kali 24 jam dengan segera mencari keterangan saksi-saksi lain dengan cara penyelidikan, tidak perlu diberita acara dulu ya. Kemudian melihat TKP yang sebenarnya TKP bagaimana temukan. Itu kan ada Propam juga di situ. Nggak mungkin reserse dengan reserse kan nggak mungkin. Atau reserse Polres dengan reserse Polda kan nggak mungkin. Nah, kemudian yang 3, apakah barang bukti yang ditemukan saat itu
benar-benar sudah diperiksa ke laboratorium forensik atau bagian dari pemeriksaan scientific crime investigation tadi. Jadi benar-benar turun all out itu kekuatan penuh bagaimana sebenarnya terjadi. Kalau nanti alat bukti tadi atau barang bukti sudah bisa menyatakan bahwa mereka pelaku, ya selesai. Tapi kalau contoh saja nih, Peggy keterangan saksi-saksi atau keterangan tersangka bahwa dia yang melakukan. Tapi dia melakukan apa? Siapa yang mengatakan Peggy itu melakukan misalnya pemukulan? Kan belum jelas di sini. Padahal ada indikasi misalnya perkosaan seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat bahwa polisi akan bekerja dengan maksimal membuka fakta ini sebenarnya. Jadi jangan lupa bahwa polisi, jaksa, hakim ini kan juga manusia. Tidak sempurna semuanya, pasti ada kesalahan atau kekurangan. Di sini kita harus bisa menerima. Jadi bukan berusaha untuk menutupi kekurangan, tapi akan melengkapi supaya kekurangan itu suatu saat tidak terjadi kembali. Seperti tapi itu. Statement dari Pak Adrianus tadi bahwa dengan turunnya Propam ini malah akan bikin semakin lebih kusut, Pak. Saya rasa Propam dilahirkan bukan membuat kusut, tapi membuat terang, jadi melindungi masyarakat juga, melindungi Polri dan sebagainya. Sehingga kehadiran Propam ini, ya kalau saya dulu kan di Propam istilahnya seperti malaikat lah seperti itu. Jadi Pak bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak bagi seorang polisi di situ. Makanya Propam itu adalah orang-orang pilihan seperti sekarang ini yang kita lihat itu kan tidak bisa main-main setelah kasus kemarin yang di Propam Sambo seperti itu. Ya ke depan seperti itu Propam harus dibesarkan, dipimpin seorang bintang 3 dan kalau sudah tugas di Propam itu nggak usah pindah-pindah, jangan berpikir pengen jadi Kapolres, jadi Kapolda dan sebagainya. Jadi mengabdi kepada mengabdi di Polri, mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Propam. Ini supaya polisi ke depan nanti benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ugroseno sudah bersedia hadir ke studio kami di TV One pemirsa, dan terima kasih juga Prof Adrianus sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.